Bang Mandor, kita hari ini live di lokasi rumah duka Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat di Sungai Bahar. Kali ini kita akan mewawancarai Komnas HAM, yaitu Mas Khairul Anam, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Republik Indonesia. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Ini adalah sore ini beliau datang ke sini dan kita akan tanyakan apa dan bagaimana ke depan terkait dengan kasus Yosua ini. Untuk sementara ini saya akan lepas dulu ya, saya untuk selamat malam Mas Khairul. Ya, selamat malam nih. Wah, ini teman-teman Tribun kerja keras nih di ini ya. Sudah berapa hari di sini? Ini kita udah hari ke-7. Oh, ya. Makanya kami di Jakarta ini monitoringnya Tribun terus ini. Ada soal di sini ini. Terima kasih Mas Khairul Anam. Mas Anam bisa dijelaskan hari ini Komnas HAM datang ke Jambi, khususnya di Sungai Bahar ini, ke rumah duka. Apa yang sedang menjadi tujuan utamanya, kemudian bagaimana? Ya, yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada keluarga di sini menerima Komnas HAM dengan baik, ya, memberikan berbagai informasinya dengan baik. Kami mendapatkan sekian foto, sekian video, sekian penjelasan secara langsung soal konteks dan sebagainya. Nah, itu kami Komnas HAM berterima kasih untuk itu. Nah, tujuan utamanya memang meminta keterangan ya dari pihak keluarga, terus meminta sejumlah penunjang keterangan tersebut. Nah, kami tadi dikasih berbagai video, ada beberapa, terus foto ada beberapa yang tentu saja berbeda dengan yang beredar di publik gitu ya, lebih banyak. Nah, itu kami ucapkan terima kasih. Nah, dengan keterangan-keterangan, dengan penunjang bukti kayak begitu, kami akan memang memperdalam kasus ini. Sebelum pergi ke sini kami sudah mulai melihat berbagai dinamikanya. Namun demikian, langkah pertama kami memang datang ke pihak keluarga, ke Jambi ini, untuk menanya langsung, melihat konteksnya, mendapatkan keterangan secara langsung. Berdasarkan data yang diperoleh Komnas HAM tadi dari pihak keluarga, apakah ada banyak perbedaan dari yang selama ini beredar di media sosial? Yang pasti ini masih tahap ngumpulin dari semua pihak gitu ya. Yang pasti kami mendapatkan sekian foto. Kalau dari jumlah foto yang beredar dengan jumlah foto yang kami dapatkan, pasti lebih banyak dapat kami. Terus di samping itu dijelaskan juga bagaimana karakter foto ini dan sebagainya. Dijelaskan juga konteks-konteks, misalnya kalau luka itu di sini dan sebagainya. Sehingga tidak hanya soal fotonya, jumlahnya, tapi juga bagaimana kondisi fisik jenazah fisik kayak apalah, itu kami dikasih keterangan. Termasuk juga berbagai hal kayak soal HP, soal HP yang pertasan, terus ada soal banyaknya polisi dalam satu waktu tertentu. Lah, kami dikasih semua penjelasan itu. Kalau ditanya apa yang beda dengan publik, ya yang sudah beredar di publik ya pasti sangat berbeda. Dan ini sangat membantu langkah-langkah untuk menuju bagaimana membangun terangnya peristiwa. Dari keterangan-keterangan yang diperoleh dari pihak keluarga, sementara di sisi lain kalangan masyarakat itu simpang siur. Barangkali ada sedikit yang ingin bisa disampaikan berdasarkan fakta yang diperoleh dari Komnas HAM, meskipun tidak secara vulgar, barangkali ada sesuatu yang disampaikan. Nggak ada. Kalau terkait substansi pasti nggak mungkin saya konfirmasi sekarang, karena memang kan ini tahapannya semua pihak akan kami mintain keterangan. Jadi semua pihak kami akan mintain keterangan. Disitulah keterangan-keterangan itu akan kami uji. Nah, kalau ditanya bagaimana sekarang, bisa nggak diungkapkan hasilnya apa substansinya, ya pasti enggak. Kalau kayak begitu itu akan tidak membuat kerja-kerja kita objektif, tidak akan membuat kerja-kerja kita imparsial. Padahal Komnas HAM itu nafasnya imparsialitas.
Nanti Komnas HAM ini langkah yang pertama kali ke sini, apakah nanti masih ada lanjutan-lanjutan? Kalau misalkan nanti ada sesuatu yang kurang akan ke sini lagi atau bagaimana nanti? Tadi juga kami sampaikan kepada pihak keluarga, jika ada informasi yang kelewat, jika ada keterangan yang juga belum diberikan karena mungkin lupa karena capek dan sebagainya, atau kami yang menanyakannya juga lupa tadi, ya kami akan tetap menjaga hubungan komunikasi dan kami bersepakat untuk saling mendukung untuk memberikan keterangan ini. Karena memang salah satu harapan tadi, di terakhir kami mengakhiri sesi permintaan keterangan tadi, itu harapan dari ibundanya mengatakan bahwa semoga kasus ini bisa dibongkar seterang-terangnya, kebenaran bisa diungkap gitu. Nah, ini yang harus kita jaga bersama-sama. Nah, bagaimana kita bisa menjaga kebenaran bisa diungkap? Ya objektivitas, berangkat dari fakta dan harus objektif, dan bagi Komnas HAM kerjanya memang harus imparsial. Gitu. Oke, kalau dari sisi kalau boleh nih, kalau nggak boleh ya nggak apa-apa. Kita harus tanya, kita sebenarnya untuk berdasarkan keterangan yang diperoleh Komnas HAM, sebenarnya Brigadir Yosua ini dia posisinya ajudan, sopir atau sebenarnya? Nanti ya. Pada saatnya akan kami umumkan sebagai ajudan, sebagai supir, nanti akan kami umumkan. Tapi nanti ya. Kalau soal autopsi yang ini apakah Komnas HAM sudah melihat hasil autopsi yang sudah dilakukan oleh kepolisian? Kami tadi mendasarkan apa yang diperoleh oleh pihak keluarga. Jadi yang paling banyak dari pihak keluarga adalah posisi jenazah ya almarhum yang diambil oleh keluarga, bagaimana kondisi fisiknya dan bagaimana cerita di balik kondisi fisik itu. Nah, itu yang paling utama yang diberikan oleh pihak keluarga. Kalau terkait itu ya terkait tapi kalau yang soal yang lain ya banyak ya soal HP yang pihak keluarga juga bilang ada peretasan dan lain sebagainya ya juga diutarakan. Nah, itu semua keterangan yang diberikan kepada kami tentu saja ini akan kami telusuri. Artinya basis utama atau basis data utama yang akan dipakai dasar adalah keterangan dan fakta-fakta yang diperoleh dari pihak keluarga ini ya. Kalau otopsi nanti kita lihat apakah nanti akan diminta ulang atau bagaimana gitu. Komnas HAM mendasarkan langkah-langkah yang akan diambil. Apapun langkah yang akan diambil adalah berangkat dari fakta dan berangkat dari kebutuhan untuk fakta tersebut. Kalau memang faktanya atau kebutuhannya meminta harus ada otopsi, ya pasti kami akan minta. Dan pengalaman Komnas HAM banyak seperti itu. Kasus langkat misalnya, ya kerangkeng manusia, kami minta otopsi diotopsi. Atau beberapa kasus yang lain kita tidak meminta otopsi, yang nggak usah diotopsi karena memang faktanya sudah ada, ya kan? Kenapa meninggal dan sebagainya sudah ada, yang ngapain kita minta? Mas, dalam rangkaian upaya penyelidikan Komnas HAM terkait dengan kasus Brigadir Yosua ini, langkah yang pertama atau sebelumnya sudah ada langkah-langkah ketemu siapa gitu terkait dengan rangkaian peristiwa ini? Kalau kerja Komnas HAM memang sejak kami mengetahui ada informasi di publik ada peristiwa ini, kami langsung bekerja di tim, ngumpulin berbagai informasi dan lain sebagainya, menganalisanya di internal kami, barulah kami bersinggungan dengan pihak luar. Nah, bersinggungan dengan pihak luar yang pertama adalah kami datang ke Jambi. Berarti belum ke misalnya di Jakartanya, misalnya ke Durensawit, TKP-nya? Belum. Kami belum masuk ke rumahnya sebagai TKP, ya kan? Kami juga belum berhubungan dengan forensik dan sebagainya yang melakukan otopsi. Kami belum ketemu sama tim penyidiknya yang melakukan penyelidikan dan sebagainya. Belum. Jadi memang ini langkah pertama kami untuk meminta keterangan dari keluarga. Termasuk nanti kalau misalkan akses-akses data yang kemarin dijanjikan oleh kepolisian untuk... Oh ya pasti. Tradisi kerja Komnas HAM harus memastikan ya satu, imparsialitas, semua pihak punya hak untuk memberikan keterangan. Kedua, memastikan akuntabilitas. Akuntabilitas itu salah satunya ya semua informasi harus
bisa kami dapat. Dan di banyak kasus kami memiliki, karena ada mandat undang-undang dan ada satu semangat bersama untuk membuka ruang-ruang transparansi. Nah, kerja dengan kepolisian memungkinkan untuk itu. Apalagi kemarin Pak Kapolri ya menyatakan bahwa bikin tim sus dengan karakter dan spirit akuntabilitas dan transparansi. Ya, walaupun kami memilih jalan sendiri, tapi tetap berkoordinasi dan sebagainya. Nah, komitmen kami dengan teman-teman kepolisian itu memang membuka akses. Dan kami terima kasih untuk itu, ya. Kami terima kasih untuk itu dan harus kita apresiasi bersama. Gitu. Mas, pertanyaan terakhir. Ini kan publik menunggu-nunggu kan, kasus ini memang menjadi perhatian publik. Sekarang Komnas HAM terlibat dalam serangkaian penyelidikan ini. Kita tentu menghargai pekerjaan Komnas HAM dan mungkin tidak mau ditunda hari ini ya, masih ada proses. Tetapi publik bertanya-tanya, ini kira-kira sampai kapan ini Komnas HAM? Prinsip dasarnya adalah sesegera mungkin kasus ini selesai. Tapi pertanyaannya kan kadang-kadang kita memang tergantung dengan pihak yang lain. Misalnya ketika kita membutuhkan ahli, misalnya Mas nih ahli, saya undang besok Senin, Masnya nggak bisa, bisanya bulan depan, ya makan waktu jadinya. Atau ada sesuatu yang sebenarnya bisa kami peroleh saat ini, tapi mungkin karena lupa dari sebagainya, baru diberikannya minggu depan, ya itu juga memakan waktu jadinya di situ. Nah, oleh karenanya memang agak susah ngomong kapan waktunya. Tapi semakin cepat semakin bagus. Ya bisa 1 bulan, bisa 1 bulan setengah, bisa 2 bulan gitu. Tapi semakin cepat semakin bagus. Kecepatan itu nantinya juga akan diuji dengan komitmen semua pihak. Ya, semua pihak. Ahli misalnya kita butuhkan untuk memberikan pendapatnya atas pertemuan-temuan kami, ya enak gitu, ngatur jadwalnya juga enak. Atau teman-teman kepolisian ya diminta jadwalnya enak, bahkan sekarang ayo kita ketemu Kamis, jangan Kamis, Senin aja, wah itu lebih cepat, atau Selasa saja, wah lebih cepat, ya udah. Nah itu kan sebagian bisa cepat. Nah kami berharap memang kecepatan kita tanpa mengurangi profesionalitas, ya, tanpa mengurangi profesionalitas, kami berharap memang semua pihak bisa melakukan itu, termasuk misalnya uji balistik. Nah, kalau bisa kita lakukan cepat dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan, ya akan cepat ini kasus. Oke, terima kasih Mas Khairul Anam atas waktunya. Kami akan terus menunggu update-update dari Komnas HAM. Sebelum kita akhiri ya, Oke. boleh nggak? Boleh, Ngomong. ada sesuatu yang ingin disampaikan? Oh, ada dong. Jadi begini, salah satu yang penting dalam pengungkapan kasus model seperti ini, ayo kita beranjak dari sesuatu yang sifatnya faktual. Oke. Kalau kita beranjak dari sesuatu yang sifatnya tidak faktual, ya akan susah. Nah, makanya kami juga berusaha untuk faktual dan lain sebagainya. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak, kepada media khususnya juga Tribun, teman-teman Tribun yang kerja keras di sini, atau masyarakat netizen misalnya, masyarakat publik yang memonitoring kasus ini, memberikan masukan kasus ini dan lain sebagainya. Nah, tapi ya sekali lagi semangatnya memang harus kita berangkat dari ruang faktual. Nah, kalau berangkatnya di ruang faktual, kami kira penyelesaian kasus ini bisa semakin cepat. Gitu ya. Oke, terima kasih Mas Anam. Terima kasih Itu banyak. teman-teman Tribuners, itu tadi pesan-pesan penting dari Komnas HAM supaya tidak terjebak dalam isu-isu liar yang kemudian sangat mengganggu kita semua. Kita tunggu kerja keras dari Komnas HAM. Sampai ketemu lagi dengan saya Bang Mando di live update berikutnya.